Ini hari saya tidak suka Om Stef. Ini baru kami dua saya. Besok saya pergi ajak tetangga sebelah suka lebab tua. Dua. Kalau kita tidak selesaikan yang satu, besok tambah satu. Kalau Bapak Stef tambah satu, berarti dua lawan dua. Kalau lusa saya tambah tiga, Bapak tua tambah tiga, berapa? 5 lawan 5. Itu belum tambah dipu istri dong. Belum tambah ipar-ipar. Mama mantu, bapak mantu. Dari mana? Wenlasi. Kita akan bicara tentang waktu. Om Pendeta mau tanya dulu. Kalau kita ada waktu kosong 5 menit, kira-kira buat apa? Kalau ada waktu kosong 5 menit, buat apa? Yang anak-anak bilang main HP. Kalau yang kakak-kakak dong bilang, kalau 5 menit kosong buat apa? HP juga. Kalau yang tanta-tanta dong, kalau waktu kosong 5 menit buat apa? HP juga. Kalau om-om 5 menit waktu kosong buat apa? HP juga. Wah. Jadi saudara-saudara, kita kalau ada waktu kosong itu pasti sekarang kita cukup dekat dengan HP. Tidak ada soal saudara-saudara, namanya kita isi waktu. Dia pun soal ini adalah apakah kita sadar sungguh-sungguh saudara-saudara bahwa waktu itu adalah investasi terbesar yang Tuhan berikan buat kita, kok tidak? Itu yang paling penting. Kalau gagal menggunakan waktu, itu berarti kita sudah gagal untuk semuanya. Karena itu kita mesti pakai waktu dengan baik. Saudara-saudara, secara umum kita memahami waktu itu dalam dua hal. Yang pertama, biasa orang sebut waktu itu dalam dua hal ini. Pertama, kronos, dan yang kedua, kairos. Susah lah itu bahasa dong. Pakai yang gampang-gampang. Kronos itu berkaitan dan menunjuk kepada urut-urutan waktu. Detik, menit, jam, hari, minggu, tahun. Itu kronos. Atau kalau yang paling gampang untuk kita ingat itu adalah kronos itu berkaitan dengan keseharian kita tiap-tiap hari. Mulai bangun tidur, buat apa, segala macam. Itu kronos. Tapi yang kedua, kairos. Kairos itu sangat berkaitan dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tuh mestinya kita lihat sebagai kesempatan yang hanya satu kali. Tidak datang berulang-ulang. Dan karena itu orang yang menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik, ya pasti dia menikmati apa yang Tuhan mau kerjakan. Seringkali saudara-saudara orang berusaha untuk memisahkan sekali antara kronos dan kairos tadi. Waktu yang menunjuk kepada keseharian kita dengan waktu Tuhan. Seringkali orang berusaha untuk memisahkan. Tetapi saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara, bahwa sebaiknya tidak usah. Jangan pisahkan. Sebab apa? Orang-orang yang bijaksana dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan mestinya mereka sadar betul bahwa di setiap waktu itu, di dalam kronos itu waktu tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun itu ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, ada kairos di situ, sehingga kita menggunakan segala masa itu dengan baik. Perhatikanlah tingkah lakumu, perhatikanlah bicaramu, perhatikan semua hal ketika kamu mengisi kronos itu, waktu-waktu keseharian itu. Perhatikan itu. Dari tadi saya tanya, kalau 5 menit ada kamu bikin apa? Banyak yang bilang main HP. Nah, HP isi apa? Itu yang jadi masalah. Jangan sampai kita gagal menggunakan kairos yang Tuhan berikan buat kita. Nah, jangan kairos itu diidentikan dengan nanti Tuhan datang kok kita mati semua, mau naik ke surga. Bukan itu saja, tapi kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara-saudara, tentang waktu itu saudara-saudara, saya ajak kita untuk merenungkan bahwa sesungguhnya waktu itu saya suka pakai dua alat ini untuk berefleksi. Yang pertama itu adalah cermin. Saya membaca tulisan ini dan saya kira ini baik untuk itu semua. Cermin itu adalah teman terbaik bagiku. Cermin itu teman yang paling baik bagiku. Karena dia tidak akan pernah tertawa ketika aku menangis. Gitu Cermin itu kawan paling baik. Karena kalau kita tertawa, ya dia tertawa. Toh tidak mungkin ada orang yang
dia ketawa di cermin terus dia tertawa di depan cermin terus dia pembayangan di cermin itu menangis, kan tidak begitu. Kita tertawa ya dia tertawa, kita muka asam ya dia muka asam. Tidak ada orang yang datang di cermin terus pas dia sedih kok dia menangis, yang dia pembayangan di cermin bilang hihihi di muka, bukan, tidak begitu. Dia dia tunjuk betul-betul. Itu satu, dia teman terbaik ya kepadaku karena dia tidak pernah tertawa ketika aku menangis di waktu seperti apapun. Mau datang di depan cermin jam 1 pagi, kok jam 2 pagi, kok tengah hari, kok tengah malam, kok semua itu apa yang kita berdiri di situ dia gambarkan kembali dengan baik. Tetapi yang kedua saya ingin sampaikan begini, saudara. Cermin itu dapat memantulkan bayangan kita, bayangan diri kita, tetapi isi hati kita tidak diketahui oleh cermin. Saya ulangi. Cermin itu dapat memantulkan bayangan diri kita, tetapi isi hati kita tidak diketahui oleh cermin. Jadi saudara-saudara, walaupun dia teman terbaik, tetapi kita pembayangan diri yang dia tampilkan di situ itu tidak mampu untuk dibaca oleh cermin apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, saudara-saudara, berkaitan dengan jam atau waktu. Saya mencatat tulisan ini, saudara-saudara, untuk kita renungkan dulu. Kita ambil refleksi kecil ini, terus kemudian kita akan merenungkan teks ini dan mengambil pesan-pesannya pada malam hari ini, lalu kita beristirahat. Tentang waktu, tentang jam, saya ingin sampaikan begini, saudara. Pertama, jarum jam itu berputar kembali, tetapi waktu akan berjalan terus. Jarum jam itu dia akan berputar kembali, tetapi waktu akan berjalan terus. Dia akan berputar dari 12 kembali ke 12, dari 1 kembali ke 1, terus. Tapi waktu akan berjalan terus. Jadi jam 3 sore hari ini beda dengan jam 3 sore besok. Jam 9 malam hari ini berbeda dengan jam 9 malam besok. Jadi apa yang bisa kita lakukan jam 9 malam sekarang, baiknya kita lakukan dengan baik, supaya di jam 9 malam besok kalau kita masih ada kairos yang mestinya kita lakukan lagi atau kita nikmati lagi. Jadi jarum jam itu dapat berputar kembali, tetapi waktu akan berjalan terus. Kedua, saudara-saudara, kesempatan itu hanya datang satu kali, baik susah, baik senang. Kesempatan itu yang datang satu kali, baik yang susah, baik yang senang. Pak, kok biasa kok diulang-ulang terus, ini hari senang, besok ada kesempatan senang, kok saya tolak 3 kali. Beda. Yang kita sebut sebagai senang yang hari ini, yang sebenarnya kesempatan itu sudah datang, besok ada juga yang senang itu, tapi sesungguhnya 2 hal yang beda. Dia selalu datang sekali. Begitupun kesusahan, dia selalu datang sekali. Nanti besok barulah datang. Tidak mungkin jatuh sama. Hari ini saudara berhadapan dengan kedukaan karena salah seorang yang saudara kasihi meninggal. Besok juga mungkin ada yang meninggal, yang kita kasihi juga, tetapi dengan hal yang beda sesungguhnya. Sama-sama sedih itu, tapi berbeda. Ketiga, saudara-saudara, waktu itu adalah teman yang terbaik bagi kita, dan waktu selalu menanti kita sampai masa tua. Waktu itu teman terbaik. Kalau tadi cermin itu teman terbaik yang dapat memantulkan bayangan diri walaupun dia tidak tahu isi hati, tapi waktu juga teman terbaik yang akan menemani kita sampai masa tua. Hari ini kalau ada orang-orang tua yang masih hidup, itu semua dihitung berdasarkan apa? Waktu toh. Waktu. Kita punya opa yang umur 80 tahun itu kan kadang-kadang demi opa pu angkatan semua sulewat. Hanya tinggal opa sah. Itu dia ngomong apa? Waktu. Opa umur berapa sekarang? 86. Woi, opa mental lah. Tapi bikin apa di 86 tahun? Paling-paling bangga dan cucu-cucu. Beta biasa bilang di mana-mana, itu paling-paling opa sama-sama dan cucu-cucu, dan terus opa mulai cerita. Dulu waktu zaman Jepang itu opa pengkawan semua lari kalau Jepang datang. Tinggal opa sendirian tidak lari. Cucu kami opa memang tak lari.
Kok kenapa opa pun teman lari, opa tidak lari? Mau lari ke mana? Kok pistol ada di testasi ini? Jadi tidak bisa lari lagi. Paling-paling kita yang bisa cerita-cerita begitu sah. Tidak bisa lebih lagi. Saudara-saudara, tentang waktu begitu, saudara. Tetapi saya catat ada hal lebih untuk kita renungkan. Termasuk kita anak-anak muda, termasuk kita orang-orang tua. Saya catat kira-kira begini, saudara. Saudara-saudara, menjadi tua itu berarti kita menjadi rapuh. Saudara mau setuju atau tidak setuju, menjadi tua itu berarti kita menjadi rapuh. Kita mulai rapuh. Kita rasa fisik mulai agak turun. Kita mulai merasa ada sejumlah hal yang rapuh dalam hidup kita. Karena umur sudah bertambah. Dia mulai menurun. Menjadi tua berarti kita menjadi rapuh. Tetapi yang kedua, saudara, menjadi tua berarti kita menjadi bijaksana. Menjadi tua, kita menjadi rapuh. Tetapi menjadi tua berarti kita menjadi bijaksana. Banyak orang semakin tua itu diharapkan kan dia semakin bijaksana. Semakin tua itu dia semakin baik. Dan itu harapan sesungguhnya. Sudah, tapi ini semua punya kaitan. Pertama, menjadi tua berarti menjadi rapuh. Tetapi yang kedua, menjadi tua berarti menjadi bijaksana. Itu diharapkan begitu. Karena hari-hari ini saudara-saudara, kadang-kadang yang tua dong ini juga tambah parah. Saya selalu ingat, saya pun bapak itu selalu bilang begini, anak, jangan keluar malam. Saya bilang, kok kenapa? Bapak tua bilang, karena setan suka daun muda. Saya bilang, apa? Memangnya setan suka lalapan? Bapak tua bilang, anak kecil anak, saya omong lu tambah-tambah. Bapak saya minta maaf, saya minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu, Bapak. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering, kok dia bawa semua. Karena yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat, kok tidak? Berat, Anda mengatakannya. Dan karena itu hati-hati. Ingat, menjadi tua mestinya kita bijaksana. Jangan menjadi tua tambah gila. Nah, yang ketiga, menjadi tua juga bisa berarti kita menjadi rapuh dalam kebijaksanaan. Orang mulai makin tua, itu kadang-kadang dia menjadi rapuh dalam kebijaksanaan. Ada pepatah dulu bilang begini, sulit sekali untuk kita pindahkan pohon yang sudah tua. Kalau dia masih muda, kok kita atur, kok bisa bengkok-bengkok sulit. Tapi pohon yang sudah tua itu sulit sekali untuk kita arahkan dia. Sebab apa? Berani paksa patah. Karena itu, saya sebut menjadi tua berarti kita bisa menjadi rapuh dalam kebijaksanaan. Makin sulit. Ada orang tua yang makin tua, makin sulit diatur. Pernah lihat orang tua yang begitu, yang makin tua waktu makin sulit. Nah itu berat itu. Karena dia makin rapuh. Tapi yang keempat, saya ingin sampaikan. Menjadi tua itu sekaligus adalah menjadi bijaksana dalam berbagai kerapuhan. Jadi menjadi bijaksana dalam berbagai kerapuhan artinya dia tetap bijaksana walaupun sesungguhnya secara fisik dia sudah rapuh. Saya bayangkan banyak orang tua tuh, dia tahu dia punya anak dong sukses-sukses semua, badan besar-besar semua. Tapi ada hal-hal tertentu yang dia tidak mau omong di dia punya anak dong. Betul kok? Begitu dia diam-diam saja, dia tidak omong karena dia mau taruh betul-betul itu kebijaksanaan. Ada hal dia butuhkan betul-betul anak-anak pun kepekaan saja untuk memahami itu. Jadi dia bijaksana dalam kerapuhan karena sudah tua. Itu kira-kira tentang waktu di bagian awal saya sampaikan kira-kira begitu. Saudara-saudara, mari kita lihat soal pembacaan tadi yang hanya satu ayat. Saya pilih satu ayat supaya saya jawab terlalu lama. Karena saya takut sebentar saudara tidur dan besok tidak ibadah. Lantas saudara Kasala bilang, ini gara-gara saya ikuti malam penuh berkat. Sampai besok tidak ibadah. Awas itu bahaya itu. Nah saudara, Yesus ingin mengatakan begini saudara-saudara dalam teks tadi, dalam pembacaan tadi. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita ini kan tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Karena kita tidak tahu. Lalu apakah arti hidup kita yang sesungguhnya? Kok kita tidak tahu besok jadi apa? Orang tua dulu bilang begini, kamu mestinya anggap hidupmu tinggal hari ini saja. Hidup harus tinggal hari ini saja. Supaya kalau ada marah apa segera selesaikan sudah. Sebab kalau kita tidak selesaikan kan kita tidak tahu besok ini seperti apa. Mungkin kita sudah tidak ada lagi atau mungkin kita ada lagi. Bayangkan kalau hari ini kita belum menyelesaikan soal dengan satu orang. Syukur kalau bisa besok kita selesaikan. Kalau misalnya kita tidak selesaikan, kau tambah satu lagi. Karena kalau ada orang marah orang itu kan dia bisa mempengaruhi orang untuk marah tambah itu orang. Ini hari saya tidak suka Om Stef. Ini baru kami dua saya. Besok saya pergi ajak tetangga sebelah suka lebab tua. Sudah. Kalau kita tidak selesaikan yang satu, besok tambah satu. Kalau Bapak Stef tambah satu, berarti sudah lawan dua. Kalau lusa saya tambah tiga, Bapak tua tambah tiga, berapa? 5 lawan 5. Itu belum tambah dipu istri dong. Belum tambah ipar-ipar. Mama mantu, Bapak mantu. Dari mana? Wenlasi. Kami di Kupang ini mau nikah dengan orang sapa, saya pembab mantu tetap Wenlasi. Yo, baik, saudara. Apa arti hidup kita? Hidup ini seperti uap. Sebentar saja ada. Besok hilang. Sehingga tidak boleh ada orang yang merasa dia sangat kuat. Karena dia juga akan hilang. Dia akan hilang. Tidak usahlah sibuk untuk banyak hal. Selain hal lagi yang mestinya punya arti bagi kekekalan. Tuhan Yesus menyebutkan sebuah nubuat tentang kejatuhan Yerusalem, runtuhnya bait Allah, dan itu sudah terjadi. Tentang waktu, anak itu tahu. Dia bilang begitu. Yesus merujuk kepada tugas penebusannya, bukan pada kedatangan yang berikutnya. Manusia tidak usah menjadwalkannya. Jadi Tuhan bicara tentang keruntuhan Yerusalem, bait Allah dihancurkan. Ketika orang sibuk untuk bertanya kira-kira kapan hal itu terjadi, Tuhan bilang anak pun tidak tahu. Dia fokus kepada apa yang menjadi dia punya misi utama, penyelamatan. Dan manusia tidak usah menjadwalkan itu. Kadang-kadang kita manusia ini terlalu sibuk untuk jadwalkan kapan Tuhan datang lagi. Itu lagu itu saya itu hari waktu sakit menyanyi itu lagi, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Itu kalau tiba-tiba waktu sama bilang sekarang. Sekarang waktu kembali memang kita pusing. Karena itu saudara-saudara, manusia tidak usah sibuk dengan itu. Masih banyak orang yang suka cari informasi soal kapan nanti dunia kiamat. Tidak penting. Yang paling penting adalah isi hidup yang sekarang ini. Itu yang lebih penting. Dalam masa penantian saudara-saudara, kerjakanlah pekerjaan kita dengan tuntas. Itu lebih penting. Ini berarti kita harus hidup sedemikian rupa supaya kita tidak menjadi soal bagi diri kita sendiri, bagi orang lain. Tidak usah jadi soal di masa kini dan juga sekaligus masa depan. Saudara tahu ada orang yang bukan hidup saya bikin masalah, mati juga dia masih bikin masalah. Ini barat ini kalau Pak Pendeta ada yang mati bikin masalah. Iya, nanti bongkar-bongkar kita dapat lihat di pemasalah dong. Ini manusia hidup bikin masalah, cuma mati le tambah masalah.